Melihat sosok ilusi di depanku, ini adalah 3 pedang 1000 musim gugur yang digunakan Ye Chuan. Teknik anak dan teknik pedang. Xiao Yan merasakan kejutan, dari berbagai keterampilan bertarung di tingkat penciptaan. Dan itu memberi Xiao Yan perasaan yang sangat berbeda, alasan kenapa bisa menjadi level kuno, setiap kemampuan bertarungnya memiliki keunikan tersendiri, ketiga pedang Qiankyu ini. Teknik pedang itu sendiri adalah tentang momentum. Kekuatan laut, kekuatan angin dan guntur, kekuatan langit, saya telah melihat lautan luas dalam hidup saya. Saya juga telah melihat segala jenis angin dan guntur, langit semakin terlihat saat Anda mengangkat kepala, tapi kita harus mengintegrasikan kekuatan langit dan bumi ke dalamnya, tapi itu bukan tugas yang mudah. Xiao Yan terus memandangi hantu yang memegang 3 pedang di depannya. Warisan yang Ye Chuan berikan padanya, bagaimana memahaminya, memberitahu Xiao Yan rahasia yang terkandung dalam ketiga pedang itu, dan secercah niat pedang, bisakah Anda mengubah niat pedang ini menjadi kegunaan Anda sendiri? Dia bahkan mengubahnya menjadi penggaris itu, semua tergantung pada, apakah Xiao Yan dapat memahami hal ini dengan jelas. Impian nihilistik pagoda Zichen suling pikiran di hati Xiao Yan berubah di depan matanya. Gunung dan sungai yang pernah saya lihat sebelumnya, dan gambar yang tak terhitung jumlahnya, secara tidak sadar sepertinya saya sudah melihat terlalu banyak gunung dan sungai, namun sepertinya hanya sedikit saja yang benar-benar masih tersimpan dalam ingatan saya. Xiao Yan menyaksikan perubahan benua Douqi dan benua Doudi. Melihat bayangan ini seperti bermimpi, Xiao Yan bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai seperti sekarang ini. Setiap orang punya pengalamannya masing-masing, bahkan angin dan guntur yang sama pun berbeda di mata setiap orang. Alasan mengapa saya tidak mengerti, tapi saya ingin meniru ketiga pedang ini daripada memotong 3 pedangmu sendiri, Xiao Yan tampak berpikir di matanya. Dalam mimpi ketiadaan dia menyeret penguasa Bahuang Xuanzong dengan satu tangan, 8 penguasa Xuanzong yang sunyi yang pernah kewalahan, sekarang tidak ada apa-apanya di tangan Xiao Yan, penguasa raksasa yang tampak berat itu diayunkan dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari pedang. Xiao Yan mengayunkan satu kakinya berbeda dari sebelumnya, penguasa yang berat itu sebenarnya terasa ringan di tangan Xiao Yan. Pergelangan tangannya bergetar sebuah tebasan di udara. Potongan ini sepertinya memotong lautan luas di hati Xiao Yan. Kekuatannya menyapu wilayah tersebut, dan sangat mengejutkan dan kekuatannya bahkan mengejutkan Xiao Yan, aku harus menyebutnya. Yi Chi Chang Hai, mata Xiao Yan berbinar-binar. Menemukan kuncinya maka 2 kaki berikutnya tidak akan sulit, aku punya 3 kaki, 1 kaki laut. 1 kaki angin dan guntur, 1 kaki langit pecah. Memahami tebasan 1000 musim gugur Ye Chuan, Xiao Yan tidak membuang banyak waktu karena konsepsi artistik yang diwariskan Ye Chuan. Memberi Xiao Yan dengan bantuan mimpi nihilistik, tidak terlalu sulit masuk saja ke balik pintu, pertempuran yang sebenarnya, Xiao Yan mengubah Ye Chuan menjadi kenyataan. Saat melawannya lagi saat melakukan Tousan Autumn Slash yang sama, Xiao Yan menemukannya masih ada celah antara tebasan Qiankyu milikku dan Xiao Yan, memulai pelatihan panjangnya di sekte pertarungan yang sebenarnya. Meskipun itu adalah keterampilan bertarung tingkat kuno tapi saat ini, tangan Xiao Yan masih jauh dari kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuno. Setelah sekian lama Xiao Yan perlahan membuka matanya dalam sekejap, mata Xiao Yan telah mengasingkan diri di dalam gua selama hampir sebulan. Tapi berhasil tercerahkan. Tergantung pada pedang patah di depan Xiao Yan pikiran Ye Chuan muncul, dengan enggan, Xiao Yan menjawab, kuharap kakak bisa menepati janjinya, keterampilan bertarung yang kamu warisi, tidak pernah diwariskan kepada orang lain. Saya juga mengambil risiko melanggar aturan klan. Keterampilan bertarung pedang ini akan menjadi semakin kuat seiring Anda memahaminya. Jika itu bisa dilakukan dengan keabadian Tuhan, hanya dengan begitu kekuatan tebasan Qiankyu dapat benar-benar dilepaskan.
Kata Ye Chuan, dia khawatir jika Xiao Yan tidak menepati janjinya. Pada saat ini, jiwa yang tersisa di pedangnya yang patah tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya bertanggung jawab membawamu keluar dari sini, tapi Anda harus ragu tentang keterampilan bertarung ini, bukan? Xiao Yan berkata dengan dingin. Ye Chuan tercengang di antara pedang yang patah. Sepertinya Xiao Yan tidak menyangka kalau Xiao Yan akan mengetahuinya. Konsepsi artistiknya memang belum lengkap. Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja, tapi sekarang aku hanya memiliki sisa jiwa yang sangat lemah. Memang benar saya tidak bisa memberikan Anda konsepsi artistik yang lengkap. Setelah meninggalkan tempat ini, jika Anda bisa mengikuti saya ke rumah Ye, saya berjanji kepadamu saya akan memberi Anda konsepsi artistik lengkap tentang Qian Xiuzan. Pedang patah buru-buru menjelaskan karena takut Xiao Yan akan menyesalinya. Xiao Yan tidak berbicara dengan lambaian tangannya, dia memasukkan pedang patah itu ke dalam ring. Xiao Yan segera pindah. Baru saja keluar dari gua, di luar gua saat ini, itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Zonggu dan tiga lainnya sepertinya baru saja mengalami pertarungan sengit. Ada beberapa mayat tergeletak di tanah saat ini, apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya, tidak tahu. Beberapa gelombang orang muncul satu demi satu. Beberapa dari orang-orang ini menerima perintah, 2 hingga 3 orang datang dan serang kami secara langsung, jawab Zonggu. Xiao Yan mendatangi mayat-mayat ini, melihat ke masa lalu segera dia sedikit mengernyit pasalnya, ia menemukan luka pada mayat tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Memanggil. Tepat saat Xiao Yan masih berpikir terdengar suara menderu di kejauhan. Chang Hong langsung mendatangi Xiao Yan di kejauhan, terdengar teriakan minta tolong. Saudaraku, selamatkan aku. Lalu aku akan melaporkan kembali kepadamu dari musim semi. Jin Dongming dan Long Biao memimpin dengan bergegas menuju Xiao Yan. Blokir badai pelangi ini, saat angka ini mendekat dia sepertinya menyesalinya, ada lubang berdarah yang mengerikan di perutnya dan satu lengannya juga patah. Beberapa Chang Hong mengikuti di belakangnya. Adapun sosok yang meminta bantuan Xiao Yan bukanlah orang asing, di Istana Yin dia berbicara kasar kepadanya. Si Xiao akhirnya ditekan oleh Xiao Yan. Pada saat ini, dia tidak hanya kehilangan harga dirinya, dan dia masih terluka parah saat si Xiao melihatnya adalah Xiao Yan. Jantungku berdebar kencang menambah penghinaan pada luka hati. Si Xiao langsung dipenuhi keputusasaan. Kakak, bantu aku, saya telah menyinggung berkali-kali sebelumnya, saya sudah lama berada di sini mengetahui banyak informasi, saya ingin melayani Anda sebagai tuan saya. Si Xiao berkata dengan cepat. Saat ini, beberapa Chang Hong dari seberang juga datang satu demi satu. Ada 5 orang dan memakai pakaian yang hampir sama, saya kira mereka berasal dari kekuatan atau keluarga yang sama. Si Xiao menyinggung keluarga yang Hua saya, kemana lagi kamu ingin lari? Aku hampir ditipu oleh penjahat sepertimu sebelumnya. Itu hampir merenggut nyawaku. Hari ini kamu harus mati. Mereka berlima memandang si Xiao dengan niat membunuh. Aku bahkan tidak memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya untuk pertama kalinya. Yang Hongxuan jangan diam di sini, orang jahat akan mengeluh terlebih dahulu. 5 anggota keluarga si saya dijebak oleh Anda. Sekarang Anda hanya ingin memberantas gulma, hanya takut pada keluarga siku. Wajah si Xiao sangat galak. Marah dan memarahi. Kedua belah pihak berdebat di udara, tapi Xiao Yan tidak mengerti kenapa. Takut dengan keluarga Simu. Saya mendengar bahwa nenek moyang Anda dari keluarga Si telah menghilang selama 1000 tahun. Saya khawatir saya tidak tahu di mana saya jatuh. Nenek moyang klan Yang Hua kami masih ada di sini, kalian keluarga Si bukan apa-apa. Yang Hongxuan juga berbicara dengan marah. Tampaknya keluarga di kedua belah pihak memiliki kebencian masing-masing. Hanya saja si Xiao kurang beruntung, seorang rekan jatuh dia sendirian dan harus terjerumus ke dalam situasi putus asa. Suara itu jatuh. Pria bernama Yang Hongxuan, pemimpin 5 orang, langsung mengangkat tangannya. Kilatan lampu hijau trisula hijau datang langsung ke langit,
batu dengan angin kencang. Saat ini, Si Xiao terluka parah. Bahkan kecepatan pemulihannya sangat lambat, rupanya mereka dipaksa secara ekstrim oleh kelima orang tersebut. Si Xiao segera berbalik untuk melihat Xiao Yan ekspresi memohon di mata, dia tahu bahwa dia berada di ujung kekuatannya jika Xiao Yan tidak membantu, dia akan dimakamkan di sini hari ini.